Jumpa lagi saudara. Hari ini Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Tayangan kali ini saya masih bertemakan tentang pohon tua, pohon usia ratusan tahun, pohon raksasa atau pohon angker yang dikeramatkan. Kita mulai dari titik sini. Saya berada di titik sekitar 100 meter dari objek yang akan kita jadikan tema pada tayangan edisi ini. Saya sudah menuruni ke arah sana. Ini jalannya menurun. Ini saya naik sepeda motor dengan perlahan-lahan sambil melihat tepian kanan kirinya bahwa di sini suasananya masih alami. Saudara, tempat ini berada di Dusun dan Desa Glonggong, Kecamatan Dulopo, Kabupaten Madiun. Masih satu desa atau satu kelurahan dengan tempat tinggal saya. Saya akan berhenti di depan situ, di dekat area sini, di dekat pasir-pasir itu. Dan kemudian saya akan mulai juga dari bawah sana, dari ujung selatan tadi yang nampak tadi itu. Saya akan mulai dari bawah sungai untuk ambil gambar aliran sungai. Ini kita masih untuk di sini. Saya sudah berhenti di sini nih. Sebentar lagi nih saya berjalan. Ini saya stop dulu untuk di sini, sampai sini stop. Kemudian saya akan turun ke sungai untuk mengambil gambar sungai. Sebelumnya sudah saya survei dulu tadi itu. Saya sudah datangi dulu. Kemudian ini saudara, ini saya sudah berada di sungai, di bawah sungai atau berada di sungai, bukan di atas sungai. Ini saya berada di bawah, di dekat aliran air. Ini airnya mengalir dengan cukup lumayan deras, tidak seberapa deras tapi cukup lah. Saya ini cocok untuk kita nikmati, kita syuting. Saya suka sekali dengan air yang seperti ini. Air mengalir, yang di situ ada banyak bebatuan, banyak batu-batu baik kecil atau besar. Saya memang suka sekali dengan kondisi alam yang seperti ini, masih alami, dan ini menarik saya untuk saya jadikan gabung untuk tayangan pada kali ini. Mudah-mudahan saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan juga ikut terhibur dengan seperti ini. Ini saudara, saya masih berada di bawah di sungai ini. Saya kerasan di sini, nggak tahu ini entah ada debitnya atau tidak, mungkin saja ada, silahkan ditawang. Makanya saya cocok itu mungkin karena juga banyak debitnya. Ini saya enjoy di sini, ini banyak batu-batuan ini. Kalau bisa Anda jurusan jurusan geologi atau arkeologi, bisa ambil jenis batuannya. Ini saya sudah mulai naik untuk menuju ke jalan yang ada di sini. Ini saya naiki dengan undak-undakan untuk naik ke atas ke jalan sini, untuk menuju ke tema yang akan kita angkat. Saya sudah mulai sampai di atas ini jalannya seperti ini. Ini jalan-jalan, ini tegalan kebun. Ini saya masih kembali untuk nyuting yang ada di bawah sungai tadi itu, karena saya masih masih ingin berada di sungai ini, sungai seperti itu. Karena ini bukan tema yang kita angkat, tapi sekedar untuk introduction-nya alam seperti itu, air dan pohon. Saya suka sekali. Ini saya berjalan perlahan-lahan arahnya menuju ke utara. Jalannya menanjak dan bebatuan, aspalnya sudah rusak, saudara. Ini yang sebelah kanan saya ini masih ada pohon-pohon. Kemudian sebelah kiri juga ada kebun tegalan, juga pohon jati yang banyak ini. Gak tahu siapa yang punya ini, mungkin yang punya ini sudah lumayan punya aset. Wah, banyak pohon jati itu mahal sekali di sini nih. Nah, ini yang di sebelah kanan itu, ini sebelah kanan yang saya syuting ini. Sebelah kanan itu di ujung sana, agak jauh dari sini, itu ada orang banyak mengambil, sedang menebangi bambu-bambu ring ori itu. Nggak tahu entah mau dijadikan apa, dijual atau untuk perlengkapan dalam membangun bangunan rumah atau apa. Ini saya masih berjalan perlahan-lahan karena saya sengaja menikmati suasana yang sangat teduh, sangat damai, sangat sejuk. Ini cocok sekali dengan karakter saya yang saya suka, kondisi alam yang seperti ini. Ini sudah nampak, ini
tembok itu, tembok pembatas area dua pohon yang mau kita jadikan tema kali ini. Nah ini saudara, tema pohon sebetulnya pohon besar. Kalau di Jawa, orang Jawa itu biasanya kalau ada pohon besar, pohon berusia ratusan tahun, pohon raksasa, itu dianggap ada penghuninya atau ada penunggunya. Dan jadi anggaran ini jalan yang saya naik tadi itu, ini ujung sana itu selatan tadi itu. Nah, ini masih kebun-kebun itu, ini sudah pagar tembok itu. Kembali ke pohon saudara, pohon orang Jawa itu seperti yang saya katakan tadi, kalau ada pohon-pohon besar seperti itu, mungkin pohon, mungkin batu atau apa yang besar-besar, itu dikeramatkan. Itu memang tradisi orang Jawa sejak dahulu. Jadi kalau dalam ilmu teologi itu, mungkin ini jenis sinkretisme, yaitu masih perpaduan antara agama Islam dan kepercayaan adat turun-temurun. Ini pohonnya saya ambil shootnya agak ke atas ini biar nampak ini. Ini kita berada di sebelah timur dari pagar tembok ini. Saya berjalan lagi untuk menuju ke arah yang akan kita tuju. Di area sini, area dalam pagar itu ada dua pohon. Jenisnya sama, pohon beringin atau pohon preh. Ini masih ada di sekitar sini. Ini cukup luas ini juga saudara. Nah ini pohon yang ada di sini, ini yang ada di area sini, ini ada dua. Yang saya katakan ini ada di sebelah selatan ini. Ya, saya tidak tahu pohon yang ini yang sepertinya dikeramatkan, sebab di situ ada sajennya. Nanti bisa kita saksikan. Ini masih melihat mendongak ke atas ini, suasana atas. Betul-betul saya memang suka sekali dengan suasana pohon itu, menjulang tinggi. Pohonnya berdiri, tumbuh dengan kekar. Ini rantingnya, ini cabang-cabangnya menjulur kemana-mana, masih kekar, masih kokoh ini. Kita akan mencoba langsung turun ke bawah. Nah, ini masih mulek-mulek di situ saya, karena saya suka dengan suasana pohon-pohon seperti itu. Ini masih tembok-tembok. Ini ada ayam juga berlarian, sebab di situ tadi ada orang datang masuk. Konon katanya mau ambil pancing. Ini perlahan-lahan saya akan melihat di bawah ini yang saya katakan di sini ada sajennya. Nah, ini kita coba cek ini seperti apa sajen seperti itu. Nah, ini sudah nampak ada bunga-bunga, ada enceknya itu. Kemudian ini masih nampak telur, telur dalam takir yang isinya bunga-bunga. Inilah yang dimaksud dengan cok bakal, yang saya dulu pernah dalam tema antara fakta dan mitos, antara sajen dan cok bakal. Itulah cok bakal itu cuma takir yang ada telurnya, ada bunganya, kembang telon atau kembang setaman, ini saya nggak tahu persisnya. Ini akar-akar dari pohon ini saudara. Ini Tuhan begitu sempurna menciptakan ini. Untuk apa akar seperti itu? Untuk manfaatnya apa? Untuk apa? Mungkin pasti ada manfaatnya, cuma kita tidak tahu. Setahu saya ya itu nampak sekali kuat, kokoh, dan jadi indah menurut saya. Ini masih berkutat-kutat di pohon yang ini. Saya mengelilingi pohon ini untuk lihat yang bawah-bawah seperti ini saudara. Ini bagi orang-orang yang punya kemampuan linweh atau indra keenam atau indigo, mungkin paham di sini ada penunggunya atau pemberinya, silahkan diterawang. Ini saudara, saya mencoba ke sini. Ini akan saya tunjukkan siapa yang bersama ini. Ini adalah lokasi punden Eyang Sastrowijoyo. Desa Glonggong ini dibangun atas prakarsa dan pendanaan oleh Bapak Kiai Yasur, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tahun bulan 25 April 2004. Ini dikerjakan oleh masyarakat Desa Glonggong sekitar situ. Saudara, Mbah Kiai Yasur atau Mbah Yasur itu aslinya orang Glonggong, tapi beliau sudah hijrah sampai akhir hayat di Desa Kertosari tadi itu di Kecamatan Geger.
Beliau adalah tokoh yang dituakan, yang dianggap sesepuh, yang dianggap punya ilmu spiritual tinggi. Banyak tokoh-tokoh Jawa Timur mendatangi beliau, bahkan kononnya Pak Harto zaman dulu, Bapak Presiden Soeharto juga menjemput Mbah Yasur ini untuk dijadikan konsultan spiritual untuk mendampingi beliau. Jelas Bapak Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur itu sangat akrab dengan beliau. Ketika beliau Mbah Yasur ini sakit meninggal, Pak Imam Utomo juga mendatangi, juga mentakziahi kepada Mbah Yasur almarhum. Ayo saudara, ini pohon kita menuju yang sebelah utara dengan pohon jenis yang sama. Ini pohonnya juga hampir sama bentuknya, bawahnya, bangunannya, untuk landscape-nya juga lebih kurang, cuman di selatan tadi itu akar-akarnya lebih banyak daripada yang ini, cuman batang dan rantingnya itu hampir sama bentuknya, modelnya. Nah, ini saya tidak tahu kenapa yang dijadikan pepunden atau untuk nyadran, untuk ngasih sesaji itu yang di sana. Sesajen tadi itu biasanya itu orang yang punya hajat mantu, itu boleh dikata untuk orang Jawa pasti akan meletakkan sesajen seperti itu di tempat yang seperti ini. Nah saudara, area ini disebut punden, yang mana setiap tahun masyarakat sekitar itu mengadakan upacara bersih desa. Disinilah tempatnya untuk dusun dan desa Glogong Kerajaan itu area bersih desanya di tempat ini. Masing-masing dusun itu berbeda jenisnya, berbeda tempatnya, dan berbeda harinya. Namun bulannya biasanya sama, yaitu bulan Selo atau bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah setelah bulan Syawal. Jadi habis Ruwah, Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, kemudian Selo. Nah, Selo inilah orang-orang biasanya mengadakan bersih desa sesuai dengan adat tradisi yang turun-temurun, yang sudah berlaku sejak zaman dahulu kala, mungkin sejak zaman pra-Islam, mungkin sejak zaman Hindu-Buddha, zaman atau sebelum itu. Nah, ini kita masih berkutat di sini untuk pohon-pohon ini. Saya suka sekali, ini akar-akarnya sangat kuat sampai menjulur ke mana-mana. Ini sudah dibatasi dengan cor-coran, masih menjulur ke samping. Ini saudara, ini kita masih di sini. Mohon silahkan diamati di terawang ini siapa yang ada di situ itu. Ini kalau saya sendiri memang lebih kepada estetiknya. Saya lihat pohon besar itu ada estetiknya karena menjulang tinggi, akar berdiri kokoh, dan tribun. Ini yang kita menuju ke sebelah timur, ini timur jalan ini pohon asam. Pohon asam ini juga sudah usia sepertinya ratusan tahun. Ini akar-akarnya dengan tekar menjunjam ke bawah sampai seperti kuku-kukunya harimau atau ayam yang menancap ke bawah itu. Nah, ini atas dari pohon asam yang ada di sini. Ini karena letaknya ini agak berseberangan dengan tadi itu sebelah kiri jalan. Kalau kita menghadap ke selatan, timur jalan yang tadi itu ada di tengah jalan. Itu jalan yang saya coba menuju sungai tadi itu. Saya putar untuk menuju sebelah sini. Ini jalan yang teratas kembali ke pohon asam yang pertama itu. Di kayangan kali ini dan beberapa bukit berputar pada pohon tua, pohon raksasa, pohon usia ratusan tahun, atau pohon angker yang dianggap keramat. Dengan berbeda tempat nanti kita akan coba kita lacak, kita ulik, kita tayangkan di channel saya ini. Mudah-mudahan bisa menghibur saudara-saudara, bisa ada manfaatnya, walaupun manfaat dari segi apanya mungkin saudara yang lebih paham. Mudah-mudahan memberikan ide-ide, inspirasi, dan motivasi kepada semuanya yang menonton kali ini. Ada kekurangannya apapun itu, saya mohon maaf. Segala kritik, saran, dan masukan saya ucapkan terima kasih. Ini masih berputar pada akar tadi itu. Dan yang sudah memberikan dukungan dengan berupa subscribe
saya ucapkan juga terima kasih. Semoga pada tayangan-tayangan akan datang akan lebih menarik, lebih bermanfaat, lebih memotivasi, lebih menginspirasi, bermanfaat dan menimbulkan semangat. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuwun, matur pasoon, sisi kenshi, arigato, kamsahamnida, kamsia, syukron, thank you, and see you later, see you tomorrow. Terima kasih, jumpa lagi saudara-saudara. Silahkan disaksikan, dihabiskan tayangan ini, tinggal sedikit lagi tayangan ini selesai. Terima kasih, semoga menginspirasi, bermanfaat dan menimbulkan semangat baru pada kita semua. Jumpa lagi, matur nuwun.